Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Para honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN, mereka merasa bahwa keputusan Menteri Pan-RB yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB tentunya ya, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar P3K tahap 2 bagi non ASN yang masuk dalam database PKN ini seperti tidak adil gitu ya. Jadi mereka, para honorer atau non ASN yang masuk dalam database PKN diberikan kesempatan kedua bagi yang tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran P3K di tahap pertama atau seleksi CPNS. Tetapi tidak ada aturan atau regulasi bagi para honorer atau non ASN yang tidak masuk dalam database PKN gitu ya. Jadi jika mereka tidak memenuhi syarat pada saat mendaftar sebagai P3K di tahap kedua, ya sudah gitu. Mereka berarti tidak punya kesempatan untuk diangkat menjadi P3K. Dan hal ini, kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang tidak adil. Sehingga harapannya para honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN juga diberikan kesempatan kedua jika pada seleksi P3K di tahap kedua ini mereka tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika honorer atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN juga diberikan kesempatan kedua? Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer non database PKN gitu ya, yang minta kesempatan kedua jika mereka tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi P3K di tahap kedua ini gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Honorer non database PKN TMS pendaftaran P3K 2024 tahap 2 minta kesempatan kedua. Kita coba bacakan ya. Lahirnya Kemenpan RB 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024 menyelamatkan honorer TMS serta yang belum pernah mendaftar seleksi ASN. Namun, bagi honorer non-database Badan Kepegawaian Negara yang baru mendapatkan kesempatan mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2, regulasi tersebut menjadi bukti ketidakadilan pemerintah. Banyak teman honorer yang bertanya soal Kemenpan RB 634 tahun 2024 ini. Sepertinya mengabaikan asas keadilan, kata Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto kepada CPNN Minggu 22 Desember 2024. Dia melanjutkan, awalnya, setiap peserta hanya mendapat satu kesempatan ikut seleksi P3K 2024. Namun, belakangan honorer tidak memenuhi syarat alias TMS pendaftaran P3K 2024 tahap 1 masih bisa diberi kesempatan kedua untuk mendaftar di tahap 2. Lalu, bagaimana dengan honorer TMS nanti di pendaftaran P3K 2024 tahap 2? Cetus Herlambang. Saat ini lanjutnya, honorer non-database PKN berharap ada regulasi kembali untuk nantinya honorer non-database yang terkendala TMS di tahap 2. Paling tidak, mereka juga berhak mendapat regulasi seperti Kemenpan RB 634 tahun 2024 yang memberikan kesempatan pada pelamar tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi, diberi kesempatan kembali melalui pengusulan Pemdanya supaya dapat diikutkan kembali pada tahap 2. Menpan RB Rini Widiantini pada 12 Desember 2024 telah mengeluarkan surat nomor bla 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 bla. Instruksinya jelas supaya pemerintah pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji di tahun 2025 bagi honorer yang sedang berproses menuju ASN P3K PPR-nya. Dengan begitu, lanjut Herlambang, bisa memberikan kesempatan bagi honorer non-database yang sedang mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 2. Tidak lagi melalui pertimbangan untuk menjadi paruh waktu bagi pelamar yang sudah lolos seleksi, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan formasinya.
Herlambang berharap kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah supaya honorer non-database TNDEK juga diberikan kebijakan seperti layaknya guru. Tolong kami diberikan kesempatan seluas-luasnya supaya tenaga kependidikan yang berdapodik mendapat kesempatan mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 2 serta kebijakan prioritas dalam seleksi administrasi hingga lolos menjadi ASN nantinya, ucapnya. Dia juga berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kedua bagi honorer non-database PKN yang TMS pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer non-database PKN yang juga minta kebijakan gitu ya kepada Menteri Pan-RB Rini Widiantini agar mereka juga diberi kesempatan kedua gitu ya. Karena memang Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan regulasi berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024 ya. Bagi para honorer yang tidak memenuhi syarat di tahap pertama, mereka bisa mendaftar di tahap kedua. Tetapi bagaimana jika para honorer non-database di tahap kedua yang TMS, apakah mereka juga akan dibiarkan TMS gitu ya? Tentunya kalau seperti itu kan dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Jadi semoga ke depan Kementerian Pan-RB bisa menindaklanjuti terkait dengan usulan dari para honorer ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.